Dan uang dari ngamen bukan buat saya makan, tapi buat saya hidup dengan minuman keras, dengan obat-obatan, dengan segala macam yang berhubungan dengan kejahatan. Adik-adik tahu, keluarga saya sudah tidak menjanjikan apa-apa buat saya. Teman saya tidak pernah menghargai saya. Dan yang lebih masalah, setiap saya ke rumah keluarga besar saya, kakak saya selalu dipuji-puji sama keluarga besar. Tapi saya tidak pernah. Di situ saya mencari pelarian. Saya bertemu dengan satu kelompok yang menerima saya. Dia bilang, sudah tinggal sama aku saja. Saya tinggal sama dia. Saya dikasih makan. Saya dikasih ongkos. Saya pikir dia adalah kakak saya yang dikirimkan Tuhan untuk saya bisa menjadi lebih baik. Ternyata seminggu saya tinggal sama dia. Dia manggil saya dan berkata, hidup di dunia tidak ada yang gratis. Saya bilang, maksudnya apakah? Kamu sudah saya traktir makan setiap hari, gratis tinggal, dan kamu mesti ngerti, hidup tidak ada yang gratis, harus bekerja. Saya masih sekolah, Kak. Apa yang harus saya kerjakan? Pegang ini. Adik-adik tahu, sejak saat itu, orang yang berdiri di depan kalian jadi penjual daripada obat-obatan. Pagi saya sekolah, siang saya pulang, saya makan sebentar, saya ngedarkan obat kepada orang-orang. Bukan obat buat dokter, obat-obatan narkoba. Tapi adik-adik tahu, uang yang saya terima banyak adik-adik, bisa mencukupi kebutuhan saya. Dan kemudian kakak saya yang saya anggap baik mencampur minumannya dengan obat yang saya jual. Jadilah saya pengedar dan pemakai narkoba. Di situ hidup saya selesai. Kenapa tadi saya nanya umur kamu 18 tahun? Umur kamu 16 tahun? Umur kamu 13 tahun? Ada yang umur 20 tahun di sini? Ada yang umur di atas 20 tahun ada? Saya mau bilang buat kalian, kenapa saya kalau diundang untuk bicara di anak-anak muda, saya mau bicara? Karena saya tidak pernah merasakan masa muda seperti kalian semua. Tujuan saya ngomong seperti ini untuk apa? Supaya kalian tahu, pada saat saya di dalam jurang kekelaman, saya main judi, saya bandar narkoba, saya pemakai narkoba. Saya pikir dengan saya menikah, saya bisa tinggalkan semuanya. Ternyata setelah saya menikah 1 tahun, belum 1 tahun saya menikah, saya sudah nodai, saya sudah hianati perkawinan saya. Sehingga yang namanya saya punya pernikahan di ujung tanduk. Tapi saya mau berkata buat adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa memberikan pembalikan keadaan kepada orang-orang yang ingin berubah,
dan berubah. Dan adik-adik tahu yang terjadi apa? Hanya 2 orang, yaitu mama saya dan almarhum nenek saya, yang terus berdoa buat saya, terus berdoa buat saya, terus berdoa buat saya, terus berdoa buat saya. Adik-adik, jadi bandar narkoba, bandar judi, bandar semuanya itu tidak pernah ada kalanya, adik-adik. Uang berlimpah di hadapan saya. Tapi saya mau berkata buat kalian, tidak ada satupun damai sejahtera yang selalu saya terima, yang saya pernah rasakan hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Intinya apa? Uang tidak pernah menjamin kita untuk hidup bahagia, untuk sampai selama-lamanya, adik-adik. Berkat doa dari mama saya dan nenek saya, satu waktu Tuhan izinkan harta saya habis miliaran. Rumah yang saya beli saya kasih ke orang yang saya berhutang. Mobil saya kasih buat bayar hutang. Saya jatuh miskin, adik-adik. Dan mendadak ada suara yang berkata kepada saya, engkau sudah tidak layak hidup di dunia ini. Sudah tidak punya masa depan. Lebih baik engkau bunuh dirimu dan selesai semua masalah. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Poin yang pertama, dia mencuri masa depan saya. Poin yang kedua, yang namanya dia membunuh saya punya masa depan semuanya dan mimpi-mimpi saya. Dan pada saat dia bisikan kepada saya, akhiri hidupmu sudah tidak ada harapan. Kalau saya lakukan itu, berarti poin yang ketiga, dia membinasakan terjadi dan saya pasti masuk neraka, adik-adik. Dan saya sudah iyakan loh, adik-adik. Bisikan itu saya sudah iyakan. Iya benar, saya emang gak layak. Dan saya sudah susun rencana. Malam itu saya pengen pergi, saya mengakhiri hidup saya. Tapi saya mau berkata buat adik-adik, istri saya selama ini tidak pernah ngajak saya berdoa. Waktu saya bilang, Ma, Papa pamit ya, Papa mau keluar sebentar. Adik-adik tahu istri saya bilang apa? Pak, sini, kita doa sebentar ya. Saya pikir itu doa terakhir. Gak apa-apalah, nurutin istri sekali-sekali. Dan adik-adik tahu, istri saya ngajak saya ke kamar, lampu dimatikan. Ada satu lagu yang istri saya suka. Lagu itu berjudul Mataku Tertuju Padamu. Lagu itu di setel sama istri saya. Dan istri saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau benar-benar Tuhan yang kata teman-temanku, Tuhan yang bisa buat mujizat, Tuhan yang bisa kasih jalan keluar, tolong datang kepada kami. Cuma ngomong seperti itu. Mendadak kamar saya yang gelap, tanpa disangka-sangka, saya sedang duduk bersila sama istri saya. Mendadak tanpa bisa dipikir apa-apa, ada sinar terang turun dari atas. Dan sinar itu menerangi rumah saya, kamar saya. Dan adik-adik tahu, di dalam sinar itu keluar suara, akulah Tuhan yang kau cari. Saya nangis. Dan itulah perjumpaan saya pertama kali dengan Tuhan. Dan adik-adik tahu,
saya mendadak bisa berdoa. Pada saat saya selesai berdoa, yang saya cari pertama kali adalah Alkitab. Setelah kami cari-cari, Alkitab itu ada di mana? Ada di kolong ranjang, sudah debuan. Dan sejak saat itu, saya berjumpa dengan juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya masih ngerokok adik-adik. Hari kedua, saya masih ngerokok. Tapi saya nggak ngerasa Tuhan lagi. Saya bilang, Tuhan, Engkau di mana? Aku mau ketemu dengan Engkau. Mendadak dari hati saya keluar kata-kata rokok. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Engkau sudah aku berhenti, aku gak bisa. Tapi aku mau kalau Engkau mampukan aku untuk berhenti. Dan saya mau bersaksi buat adik-adik, mendadak ada keluar firman Tuhan di depan saya. Ada di dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 31. Dan ayat itu saya baca sampai 6 bulan. Dan di ayat 31 ada kata-kata seperti ini. Engkau akan teringat kepada kelakuanmu di masa lalu. Dan engkau akan merasa mual karena ingat akan perbuatanmu itu. Tuhan kasih ayat itu hari kedua saya bertemu Tuhan. Hari ketiga saya sudah bakar seluruh stok rokok-rokok saya yang saya simpan. Dan sampai hari ini Tuhan sembuhkan saya dari rokok, dari narkoba, dari minuman keras, dari semua kejahatan. Tuhan sembuhkan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya punya anak 2. Yang satu usia 23, yang satu usia 19. Sejak umur 10 tahun mereka sudah ikut Tuhan. Mereka punya kuliah dibayarin oleh Tuhan. Mereka minta apa-apa sama Tuhan dibayarin. Tuhan sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Setiap saya lihat mereka, setiap saya lihat kalian yang beribadah di tempat ini. Tadi pada saat saya baru datang, saya di sana, saya melihat kalian memuji Tuhan. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah mau menyerahkan dirinya sama Tuhan sampai hari ini. Kalian adalah permata-permatanya Tuhan. Dan jangan pernah tukar Tuhan dengan apapun. Mengerti maksud saya? Saya datang ke Gorontalo dengan mempunyai 2 kesedihan yang Tuhan kasih tahu kepada saya. Kesedihan yang pertama, saya di WA sama salah seorang orang Gorontalo. Dia berkata, tolong doakan sepupu saya. Sepupu saya mau menikah. Dan dia pindah keyakinan. Itu yang membuat saya tergores hati saya. Pada saat saya bilang, Tuhan, aku mesti ngapain? Tuhan kasih firman Tuhan. Waktu Tuhan sedang mengembalakan 100 ekor domba. Pada saat dia lagi mengembalakan, 1 ekor domba hilang. Saya mau tanya sama adik-adik. Pada saat 1 ekor domba hilang, Tuhan cari atau tidak domba itu? Tuhan cari. Pada saat Tuhan cari dombanya, dia tinggalkan yang 99. Dia cari.
dia mendapatkan 1 ekor domba yang hilang. Dan pada saat didapatkan, surga bersuka cita dan dikembalikan jadi kawanan domba. Artinya apa? 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Yang kedua, waktu saya ketemu dengan salah seorang hamba Tuhan di sini, beliau cerita ada salah seorang panutan. Ngomongnya setiap hari ngomong Tuhan, 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 dan Tuhan. Yang terjadi, bulan September masih WA-WA-an tentang Tuhan. Bulan Oktober tidak ada kabar berita. Pada saat teman saya ini melihat berita, dia sudah menikah